Voice, suara sang guru. Saudara mahasiswa dan para pemirsa, pada paparan sebelumnya telah saya uraikan tentang bagaimana kita menyiapkan penjelasan. Nah, kali ini Anda semuanya bisa menyimak tentang pendapat Mikleo tadi tentang beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru saat menjelaskan, yakni kejelasan, penggunaan contoh, pemberian tekanan atau fokus, dan memberikan umpan balik. Untuk aspek kejelasan dalam memberikan penjelasan tentu dapat dicapai melalui berbagai cara. Yang pertama adalah bahasa yang diucapkan harus jelas kata-katanya. Intonasinya maupun volumenya harus jelas. Berbicara harus lancar dan kita menghindari kata-kata yang tidak terlalu penting seperti ya, oke, baiklah, dan sebagainya. Nah, selain volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran, jangan lupa pula perlu didukung oleh kemampuan berkomunikasi secara nonverbal, seperti kontak pandang dengan siswa, body language secara tepat, adanya pancaran rasa percaya diri, dan jangan lupa smiles. Guru harus penuh dengan sebuah senyuman. Yang kedua tadi adalah kita senantiasa menggunakan contoh dan ilustrasi. Saudara pembelajar, mahasiswa, dan calon guru, pemahaman siswa terhadap konsep, dalil, atau hukum dapat ditingkatkan dengan menghubungkan hal tersebut dengan pengalaman siswa sebelumnya atau dengan situasi yang sedang terjadi. Melalui pemberian contoh pada saat guru sedang memberikan penjelasan, apabila sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa, akan membuat penjelasan menjadi lebih menarik dan efisien. Searle tahun 2015 mengemukakan bahwa contoh itu ternyata mempunyai peran kunci dalam proses pengorganisasian dalam pemahaman konseptual yang lebih kompleks. Untuk itu, kemampuan guru dalam memberikan contoh, baik melalui analogi dan metafora, tentunya akan mempunyai dampak efektif, terutama dalam upaya memperkuat pemahaman siswa. Seperti contoh melalui cerita. Tentu dapat mencakup semua aspek pengalaman manusia, dan guru dapat menggunakannya untuk berkomunikasi secara kreatif, merupakan cara yang sederhana tapi otentik, sehingga konsep yang sebelumnya sulit dipahami menjadi mudah dipahami oleh siswa. Ketiganya adalah pemberian tekanan atau fokus. Selama menjelaskan, guru memberikan penekanan atau fokus pada bagian-bagian penting yang dianggap harus betul-betul diperhatikan oleh siswa. Penjelasan tidak boleh bertele-tele, tetapi pusatkan pada hal-hal mendasar dari topik yang sedang dibahas. Nah, dalam memberikan tekanan ini, kita dapat melakukan hal yang pertama adalah melakukan variasi dalam gaya mengajar, seperti dengan suara, dengan isyarat, mimik, maupun gerak-gerik kita. Yang kedua, kita bisa membuat struktur sajian kita susun secara sistematis, seperti melalui pemberian ikhtisar dan pengulangan. Kita memparafrasa atau mengemukakan dengan kalimat lain. Kita memberikan tanda atau isyarat seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah penekanan-penekanan yang dalam konteks adalah mencari fokus untuk didengarkan oleh siswa kita. Dan saudara pembelajar, yang berikutnya adalah memberikan umpan balik. Selama memberikan penjelasan, guru tentu harus memperhatikan semua siswa, baik terhadap mimik maupun gerak-geriknya. Hal tersebut
dapat menunjukkan apakah penjelasan guru tersebut dapat dipahami atau tidak oleh siswa. Selain itu, guru juga dapat meminta siswa untuk bertanya apabila ada yang dianggap kurang jelas dari apa yang sedang dijelaskan. Bahkan dapat sebaliknya, yaitu pada saat guru sedang menjelaskan dapat diselingi dengan mengajukan pertanyaan. Nah, adanya umpan balik pada saat guru menjelaskan dapat digunakan pula untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Seperti apabila penjelasan guru terlalu cepat, tentunya akan sulit diikuti atau dipahami oleh siswa. Tentu guru dapat membedakan mimik siswa yang mengerti dengan mimik siswa yang tidak mengerti. Dengan demikian, guru dapat mengurangi kecepatan penjelasannya. Nah, saudara mahasiswa, pada keterampilan menjelaskan, terdapat pula hal-hal yang sifatnya sangat mendasar harus diperhatikan oleh guru agar penyajian materi pembelajaran bisa efektif. Di antaranya adalah suara, nada, kosakata, humor, dan bahasa tubuh atau ekspresi. Pertama adalah suara. Untuk suara ini, bicaralah dengan suara yang jelas, tegas, dan bervariasi volume dan pitch-nya. Saya contohkan misalnya, ketika memfokuskan pada hal-hal tertentu, pastikan bahwa semua siswa dapat mendengar penjelasan guru dengan mudah, tapi pula pastikan bahwa kita tidak berteriak atau berbicara begitu keras seperti marah. Maka sebenarnya senantiasa saya menyarankan kalau bisa sekolah itu juga mempunyai peralatan akustik sound system yang baik di ruang kelasnya sehingga guru tidak perlu berteriak-teriak. Nah, itu kaitannya dengan suara. Yang berikutnya adalah nada. Banyak orang bingung suara dan nada. Nada adalah perasaan yang berasal dari suara dan tingkah laku. Sebuah nada yang percaya diri dan hangat, kalau dalam bahasa musik itu tune ya, tidak kering atau egosentris, bekerja dengan baik dalam memproyeksikan perasaan. Sehingga dengan nada yang baik, nada yang enak, membuat nyaman bagi siswa selama menyimak penjelasan gurunya. Yang berikutnya adalah kosakata. Untuk itu para guru, para calon guru, janganlah memilih istilah yang tidak lazim dan jargon sebanyak mungkin, kecuali guru yakin bahwa siswa akan mengerti. Jika dirasa perlu memperkenalkan istilah-istilah teknis dan jargon itu, harus meluangkan waktu untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa. Akronim termasuk dalam kategori ini. Jika menggunakannya, pastikan guru terlebih dahulu memberikan penjelasan pada mereka. Jangan sampai kita memberikan jargon, kita memberikan istilah-istilah tertentu dan siswa kita tidak paham. Itu mengurangi dari daya serap pemahaman siswa terhadap apa yang kita jelaskan. Dan yang menarik adalah humor. Seorang guru dengan rasa humor yang baik sebenarnya dapat membantu untuk menciptakan suasana yang lebih santai bagi siswanya. Humor dalam mengajar telah dikenal untuk menghidupkan suasana yang membosankan dan membantu untuk mengurangi gagasan tradisional bahwa gurulah yang lebih dominan daripada siswanya. Dan berikutnya, sobat pembelajar, adalah ekspresi. Bahasa tubuh atau ekspresi adalah suatu perwujudan gambar atau pancaran jiwa atau totalitas penjiwaan terhadap suatu peran tertentu bagi seorang guru kepada siswanya. Dan jangan lupa pula yang terakhir adalah posisi. Manakala guru sedang menjelaskan, perhatikan posisinya. Artinya, kapan guru berada di dalam kelas dan kapan guru tepatnya mendekati peserta didik manakala peserta didik atau siswa kita memerlukan penjelasan secara spesifik, sehingga guru juga harus menggunakan variasi moving. Nah, saudara mahasiswa, perlu saya beri penegasan lagi. Keterampilan memberikan penjelasan harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Tujuannya agar Anda bisa memperoleh pemahaman yang jelas terhadap materi yang kita jelaskan. Untuk mencapai sasaran itu, maka dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan beberapa prinsip. Pertama adalah keterkaitan dengan tujuan atau kompetensinya.
Yang kedua, harus relevan antara penjelasan dengan materi serta karakteristik siswa. Ketiga adalah kebermanaan, dan keempat dinamis. Nah, itulah penjelasan mengenai keterampilan menjelaskan. Tentunya kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan-bahasan berikutnya. Tetaplah belajar dan terus belajar bersama keterampilan dasar mengajar.